kadang perbedaan itu justru berubah menjadi api yang membakar saudara sendiri. Ambon di tahun 1999, Poso, Sampang, Wadas, Papua, nama-nama itu menyimpan luka. Ketika keberagaman gagal dijaga dan satu Indonesia retak jadi fanatisme, dendam, dan politik kekuasaan, Bhinneka Tunggal Ika diuji, bukan di atas kertas, tapi di tengah nyawa yang melayang karena beda iman, karena beda pandangan, bahkan beda warna kulit. Tapi, mari kita kembali bertanya. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman Nusantara. Di ujung timur dunia tersebar lebih dari 17.000 pulau. Mereka tidak seragam, ada yang hidup di atas bukit batu, ada yang menanam padi di sawah basah. Ada pula yang menari dengan topeng kayu saat bulan purnama. Mereka itu berbeda-beda, tapi menyebut dirinya itu adalah satu. Indonesia. Satu bangsa dari satu bahasa, satu tanah air dari ribuan adat, satu cita dari mozaik yang nyaris mustahil disatukan. Tapi pertanyaannya, apa benar? Kita bersatu karena kehendak, atau hanya karena takut bercerai? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra. Kalimat ini pertama kali ditulis oleh Empu Tantular, seorang pujangga Majapahit di abad ke-14. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Bukan sembarang kalimat, tapi perlawanan halus terhadap fanatisme. Sebab di waktu itu Hindu dan Buddha hidup berdampingan tapi juga saling curiga. Empu Tantular merumuskan filsafat hidup Nusantara. Perbedaan bukan ancaman tapi rahmat. Satu kerajaan, banyak keyakinan. Satu negeri, banyak bahasa. Tapi tidak saling menghapus. Karena semua percaya, persatuan lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ratusan tahun kemudian, semangat itu lahir kembali dalam bentuk negara. Indonesia merdeka bukan karena semua sama, tapi karena semua ingin berdiri sama. Berdiri bersama. Dari Aceh sampai Papua, dari Batak, Jawa, Dayak, hingga Bugis, mereka berbeda suku, tradisi, agama, tapi sepakat membangun rumah bersama bernama Republik. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan resmi, bukan hiasan tapi akar dari bangunan negara. Namun sejarah Indonesia tidak selalu indah. Kadang perbedaan itu justru berubah menjadi api yang membakar saudara sendiri. Ambon di tahun 1999, Poso, Sampang, Wadas, Papua, nama-nama itu menyimpan luka. Ketika keberagaman gagal dijaga dan satu Indonesia retak jadi fanatisme, dendam, dan politik kekuasaan, Bhinneka Tunggal Ika diuji, bukan di atas kertas, tapi di tengah nyawa yang melayang karena beda iman, karena beda pandangan, bahkan beda warna kulit. Tapi, mari kita kembali bertanya, apa arti keberagaman kalau hanya dipajang? Apakah kita benar-benar menerima perbedaan? Atau hanya mentoleransi sebatas spanduk dan seremoni? Karena Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya soal menghias hari besar agama. Ini soal siapa yang boleh bicara, siapa yang boleh berbeda, dan siapa yang diam-diam disingkirkan karena dianggap minoritas. Keberagaman bukan tentang jumlah suku, tapi tentang keadilan untuk semua identitas. Ruang-ruang kelas yang jauh dari Jakarta, anak-anak belajar tentang Pancasila dan semboyan Bhinneka. Tapi di luar, mereka melihat beda perlakuan, beda akses, beda pengakuan, beda peluang. Satu Indonesia, iya, tapi siapa yang menikmati Indonesia itu? Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa hidup dalam ketimpangan, karena ketika satu suku dimarginalkan, satu bahasa dipinggirkan, atau satu kepercayaan dicurigai, maka kita sedang mengubur semboyan sendiri. Namun harapan belum padam. Anak-anak muda di banyak kota membangun ruang bersama. Di Jogja membangun komunitas lintas agama berdialog. Di Makassar, seniman-seniman dari berbagai latar membuat teater kolaboratif. Di Papua, ada guru-guru dari daerah lain yang datang mengajar dengan penuh cinta. Persatuan bukan slogan, tapi perjuangan harian. Dan dari mereka, Bhinneka Tunggal Ika kembali bernyawa. Berbeda-beda, tetapi tetap satu.
bukan berarti semua harus sama. Bukan berarti satu bahasa mendominasi, satu budaya menguasai, atau satu tafsir yang disakralkan. Indonesia akan bertahan bukan karena kita menyingkirkan perbedaan, tapi karena kita berani hidup berdampingan dengan penuh hormat. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan warisan masa lalu, tapi kompas menuju masa depan. Karena hanya dengan merawat keberagaman, kita bisa menjadi bangsa yang utuh, bukan rapuh dalam topeng persatuan semu. Di negeri kepulauan ini, setiap suara adalah bagian dari simfoni. Setiap bahasa adalah puisi. Setiap budaya adalah kekayaan. Tapi hanya jika kita menjaganya bersama, Indonesia akan terus ada. Bukan sebagai negara yang kebetulan ada, tapi sebagai rumah yang disadari, sebagai rumah yang dipilih, sebagai rumah yang diperjuangkan. Bhinneka Tunggal Ika adalah janji yang harus terus kita penuhi. Harus.